Kalau Nabi Muhammad saja tak tahu kapan kiamat itu terjadi, maka haram kita percaya adanya ramalan kiamat. Siapapun orang yang mengucapkannya, lalu dia berani mengatakan kiamat terjadi pada bulan anu, tahun anu, haram kita percaya, dan orang itu langsung kita katakan pembohong, pendusta. Perlihatkanlah kepada kami yang salah adalah salah, berilah kami kekuatan dan keberanian untuk mampu meninggalkan dan menghancurkannya. Amin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan syarat bahwa kehadiran beliau di muka bumi ini adalah syarat bagi dekatnya umur bumi, untuk diakhiri oleh Allah dengan peristiwa kehancuran alam semesta yang kita sebut dengan kiamat kubra. Maka Nabi bersabda, bu'ithtu ana was-sa'atu kahataini. Aku ini diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul, sementara kiamat terjadinya, jaraknya antara aku dengan kiamat hanya seperti ini. Lalu Rasulullah mengacungkan kedua jarinya ke langit, jari tengah dengan jari telunjuk rapat seperti ini, kemudian beliau merenggangkan sedikit. Maksudnya, ini Rasul, ini kiamat, atau ini kiamat, ini Rasul. Jarak antara ini taklah begitu jauh. Maka dengan ini para sahabat-sahabat Nabi pun berkeyakinan bahwa tak lama lagi bumi ini, alam ini, seluruh semesta akan hancur lebur dalam kiamat besar. Ini pertama. Yang kedua, Nabi SAW berkata di hadapan seluruh para sahabat-sahabatnya, saudara-saudaraku, sesungguhnya aku baru saja dibisiki oleh malaikat Jibril bahwa ketika aku ini diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, malaikat Israfil langsung memasukkan pangkal terompet. Malaikat Israfil ini siapa? Malaikat yang meniup sangkakala untuk kehancuran alam semesta. Jadi ketika aku ini diutus, malaikat Israfil langsung memasukkan pangkal trompet ke dalam mulutnya. Sementara kedua matanya terus melihat ke arah arasy Allah, menanti aba-aba kapan trompet ini ditiup, pertanda kiamat dimulai. Jadi Nabi Muhammad diutus sebagai nabi dan rasul, para malaikat siap siaga, khususnya malaikat Israfil memasukkan pangkal trompet menunggu kapan ini mau ditiup. Semakin kuatlah keyakinan para sahabat bahwa kiamat sudah sangat dekat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, ketika Nabi ditanya dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi ditanya. Ini yang bertanya adalah malaikat Jibril yang menjelma dalam wujud seorang manusia yang gagah. Tiba-tiba saja dia tampil dan muncul ke tengah-tengah di mana sahabat-sahabat sedang mengelilingi Rasul. Kayak orang yang sudah begitu dekat dan akrab gayanya dengan Rasulullah, dia langsung duduk tepat di depan Nabi dan dia pertemukan kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi Muhammad. Kedua telapak tangannya dia letakkan di atas kedua paha Nabi, dan mulutnya, matanya menatap ke arah mata Nabi Muhammad. Dia langsung bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Uniknya, setiap kali Nabi Muhammad menjawab, dia membenarkan jawaban Nabi. Jawaban engkau benar, jawaban yang ini tepat, yang ini juga jawabannya betul. Sehingga para sahabat-sahabat berkata, apa orang ini?
dia datang, dia bertanya, dijawab Nabi, dia pula yang membenarkan jawaban Nabi. Akhirnya seluruh sahabat baru tahu kalau ini adalah malaikat Jibril. Kemudian dia bertanya, ini pertanyaan terakhirnya, matas sa'ah. Wahai Muhammad, kemana-mana ceramahmu, dakwahmu selalu menjelaskan kiamat sudah sangat dekat, sudah sangat dekat, sangat dekat. Sekarang saya bertanya, mata, waktu tepatnya itu kapan? Berapa lama lagi dan tepatnya kapan, tahun berapa? Di situ Nabi Muhammad menjawab, di sini baru ketahuan oleh para sahabat siapa orang yang bertanya ini kiranya. Jawaban Nabi adalah, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Untuk pertanyaan kamu yang ini, mungkin kamu lebih tahu daripada saya jawabannya. Saya tak tahu, kata Nabi. Jadi ketika Nabi ditanya kapan kiamat, beliau mengaku tidak tahu. Nah, kalau Nabi Muhammad saja tak tahu kapan kiamat itu terjadi, maka haram kita percaya adanya ramalan kiamat. Siapapun orang yang mengucapkannya, lalu dia berani mengatakan kiamat terjadi pada bulan anu, tahun anu, haram kita percaya, dan orang itu langsung kita katakan pembohong, pendusta. Ternyata si malaikat Jibril yang menjelma menjadi laki-laki tadi juga tidak tahu kapan kiamat itu akan terjadi. Tapi dia kembali bertanya, akhbirni an amaratiha. Saya yakin kamu pasti tahu tanda-tanda kiamat itu sudah sangat dekat, pasti ada tanda-tandanya. Kata Nabi, ada. Nah, boleh nggak saya tahu? Kalau itu yang kamu tanya, saya ahlinya. Nabi pun menjawab. Jawaban Nabi ini menggemparkan dunia. Hari ini jawaban Nabi itu terjadi di masa kita. Mari kita dengarkan apa jawaban Nabi. Antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal urah wa antaral hufatal urah ta'alata ri'a'asyah yatatawaluna fil bunyan. Tanda kiamat itu sudah sangat dekat adalah bila kamu temukan suatu zaman, orang yang hidup pada zaman itu sebelumnya mereka adalah orang-orang yang miskin, kere, mereka hanya sebatas penggembala ternak, dan mereka bertelanjang dada saking miskinnya. Yatatawaluna fil bunyan. Tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya. Tiba-tiba saja mereka menjadi sangat berkuasa dan menjadi raja-raja. Yatatawaluna fil bunyan. Lalu mereka saling berlomba-lomba, mereka saling berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Awas, kata Nabi, jika zaman itu sudah kalian temukan, berarti atau pertanda jarak antara kamu pada masa itu dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Jadi itu tandanya. Suatu bangsa yang miskin, kere, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba menjadi kaya raya, sangat berkuasa dan menjadi raja-raja. Lalu mereka saling berlomba-lomba membangun dan mendirikan gedung-gedung yang tinggi pencakar langit. Kalau zaman itu sudah ada, jarak antara kamu dengan kiamat sudah sangat dekat. Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah di dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Apa kata Ibnu Abbas? Ya Rasulullah, siapa sebenarnya yang kau maksud? Miskin, kere, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba mereka menjadi kaya dan sangat kaya raya. Lalu mereka menjadi berkuasa, menjadi raja-raja, dan mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Jawaban Nabi singkat. Sekali lagi, jawaban ini yang menyebabkan dunia tercengang zaman sekarang dan menjadikan para ulama, para ahli-ahli peneliti hadis akhir zaman tidak mampu membantah bahwa zaman yang dimaksud oleh Nabi Muhammad itu adalah zaman kita. Apa jawaban Nabi? Humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Mereka adalah bangsa Arab.
Arab sebelum kaya raya, sebelum minyak bumi ditemukan, Arab ini namanya masih satu dulu, Jazirah Arabiyah, betul? Namanya masih Jazirah Arabiyah. Mereka miskin-miskin, kere. Mereka hanya sebatas penggembala ternak. Negeri gurun Sahara yang tandus luas bagaikan tak bertepi, panasnya minta ampun. Tapi tiba-tiba minyak bumi ditemukan, dan mereka pun berubah menjadi negeri petrodolar. Negeri terkaya di dunia adalah Arab. Lalu mereka pecah menjadi negara yang berdaulat sendiri-sendiri menjadi 6 negara. 1, dan ini yang terkaya nomor 1 di dunia ya, Qatar. 2, Bahrain. 3, Kuwait. 4, Uni Emirat Arab. 5, Arab Saudi. 6, Oman. Coba lihat masing-masing negara Arab ini apa yang mereka bangun di kota-kota mereka, Pak. Mereka sedang gila-gilaan membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit, betul? Tak usah jauh-jauh lah kita lihat Mekah, kita saja silakan lihat bagaimana kondisi kota Mekah hari ini. Bukit-bukit dan gunung-gunung ada yang ada mereka datarkan, lalu berdirilah penggantinya gedung-gedung tinggi pencakar langit. Betul? Lihat Madinatul Munawwarah, Masjid Nabawi yang begitu megah dan mewah, hari ini sudah nggak nampak lagi. Sebab apa? Dikelilingi oleh hotel-hotel bintang 5 yang tinggi-tinggi, megah dan mewah-mewah. Ibu kota Riyadh, ketika waktu itu yang menjadi gubernur masih Pangeran Salman, yang sekarang menjadi Raja Arab Saudi. Oleh Raja Abdullah diperintahkan Pangeran Salman sebagai gubernur untuk Riyadh. Di tangan Pangeran Salman, ibu kota Riyadh disulap menjadi kota metropolitan standar Eropa, bahkan mengalahkan canggihnya kota-kota Eropa. Jeddah. Hari ini Jeddah kota persimpangan dan pusat perdagangan Timur Tengah. Siapa yang tidak terkejut dan tercengang melihat kemajuan perkembangan pembangunan yang ada di Jeddah. Ini baru Arab Saudi ya, yang nomor 5 itu. Arab Saudi ini masih kalah dengan Kuwait, negara tetangganya Kuwait. Kuwait membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi, kotanya disulap menjadi kota yang membuat seluruh Eropa dan Amerika minder. Ini Kuwait. Kuwait menyerah dan mengaku kalah dengan negara di sebelahnya, Bahrain. Bahrain disebut salah satu surga dunia adalah Bahrain. Sarang tempat pelacuran, sarang tempat perjudian, segala macam sarang tempat maksiat ada di Bahrain. Bahrain hari ini disulap lebih hebat daripada Meksiko, lebih hebat daripada Paris, lebih hebat daripada London dan sebagainya. Tapi Bahrain dikalahkan oleh negara di sebelahnya, yaitu Uni Emirat Arab. Wahai Bapak Ibu, sudahkah selesai perlombaan negeri Arab itu berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi? Belum. Di Jeddah sedang berlangsung pembangunan yang dibangun oleh orang terkaya nomor 1 di Arab Saudi, yaitu Pangeran Al-Walid bin Talal. Gedung yang sedang dibangunnya berada di tepi Laut Merah dekat dengan airport King Abdul Aziz. Kalau yang di Dubai tingginya Burj Khalifa itu 828 meter, maka gedung yang sedang dibangun di tepi Laut Merah di kota Jeddah itu tingginya 1,2 kilometer. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, tapi itu belum apa-apa. Gimana belum apa-apa? Kuwait baru saja mengumumkan akan mendirikan gedung yang ketinggiannya juga di atas 1 kilometer. Menjelang saya pulang dari Dubai, konsulat jenderal di Dubai itu memberikan saya hadiah berupa buku sejarah Arab. Bukunya full color, hardcover, mewah. Buku itu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Di situ saya lihat, halaman pertamanya saya buka, saya terkejut, saya tercengang. Sebab apa? Foto pertama yang muncul adalah kondisi Arab sebelum kaya. Ada foto seorang penggembala ternak Arab sedang menghalau ternaknya dengan tongkat, ya. Kemudian saya lihat telapak kakinya nggak pakai terompah, tidak pakai sendal. Dan saya perhatikan mereka pakai rompi dan tidak ada kaos dalam atau baju dalam. Betul-betul telanjang dada. Persis enggak dengan hadis? Persis. Nabi mengatakan satu kaum yang kere, miskin, tidak
penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba menjadi kaya raya. Dan itulah yang terjadi hari ini di Arab. Jadi kalau ada yang mau membantah bahwa bukan ini zamannya, sungguh orang ini tidak pernah membaca. Sungguh orang ini telah tertutup mata batinnya, mata hatinya. Sungguh orang ini tidak pernah mau beriman. Siapa yang berani membantah bahwa ini adalah akhir zaman? Siapa? Kalau ada yang berani membantah, sekali lagi, ini orang-orang yang Allah maksudkan dalam Al-Quran di surah Al-Kahfi, faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Orang yang mau percaya silahkan dia beriman, orang yang mau menolak, tidak percaya, silahkan kafir. Bapak, ibu-ibu, hamba-hamba Allah, adik-adik sekalian, ada nak bukti terkuat lainnya, Buya Ustaz, bahwa ini benar-benar akhir zaman, bahwa tak lama lagi kita akan menyaksikan atau terjadi kiamat, kehancuran alam semesta? Ada. Apa itu saksi terkuat lainnya, bukti terkuat lainnya? Pernahkah terbayangkan oleh Bapak Ibu dulu, kalau negeri yang sangat panas sekelas Arab itu, gurun Sahara, padang pasir yang luas, ternyata sekarang menjadi negeri yang berbungkus salju setiap tahunnya? Pernah terbayangkah ini sebelumnya? Tidak. Nabi bersabda kepada Muadz bin Jabal, hai Muadz, kalau daerah wilayah ini kau perhatikan, nanti sudah mulai turun salju di sini, sudah mulai diselimuti salju. Wahai Muadz, jarak antara ubun-ubunmu saat itu dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Itu dulu Nabi sampaikan. 2009 pertama kali salju turun di daerah Tabuk, tapi tingginya masih di bawah mata kaki. 2010 sudah salju turun, sudah di atas mata kaki. 2011 sudah sebetis tingginya salju turun. Sekarang salju turun di Tabuk sudah lebih 1 meter ketinggiannya, Bapak Ibu. Sehingga apa kata Imam Masjidil Haram, Syekh Saud Shuraim, Imam Masjidil Haram, menyatakan, hai umat Nabi Muhammad, kalian perhatikan, Arab sudah dibungkusi salju. Sekarang Bapak Ibu, Mekah Madinah pun sudah sering dijatuhi hujan batu es. Beberapa wilayah antara Mekah Madinah sudah mulai berbungkus salju. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukti yang kedua. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau saya mau ceritakan bukti sangat banyak. Yang ketiga, siapa yang menyangka kalau negeri Arab sekarang lebih Eropa daripada Eropa? Percaya tidak? Siapa yang menyangka kalau sekarang negeri Arab sudah kembali kepada kejahiliannya? Arab hari ini, wahai Bapak Ibu, sudah menjadi jahiliyah kembali seperti jahiliyah dulu. Bahkan jahiliyah modern Arab lebih parah daripada dulu. Dan Nabi berkata, la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran fa shibra, dhira'an fa dhira'a, hatta walau dakhalu juhra dhabbin tabi'tumuh. Nanti di akhir zaman menjelang kiamat, kamu akan saksikan negeri Arab ini kembali akan jahiliyah, kata Nabi. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, budaya, cara-cara maksiat jahiliyahnya orang-orang sebelum kamu akan kamu ikuti. Maka bertanyalah Umar bin Khattab, ya Rasulullah, apakah yang engkau maksud yang akan kami ikuti adalah Yahudi dan Nasrani? Nabi berkata, iya, benar. Nah, Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah, apakah Bapak Ibu tidak merasakan sesuatu yang ganjil di zaman kita sekarang? Merasa tidak sesuatu yang ganjil? Kok terasa hidup makin lama makin gak jelas ya? Sekolah kayak gini nasibnya, moral anak-anak bangsa makin gak karu-karuan carut-marutnya, politik makin lama makin jahat saja. Betul tidak? Ekonomi hancur, kesehatan juga nggak jelas, penyakit di mana-mana, virus, sekarang muncul pula COVID-19.
yang menghalangi segala banyak kebaikan terhalang. Tidakkah ini menjadi pertanyaan Bapak Ibu semua? Ternyata ini sudah disebutkan Nabi dulu lebih 1400 tahun yang lalu. Di akhir zaman kata Rasulullah, kalian akan menyaksikan ada tahun-tahun di mana umatku terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ini pernah saya sampaikan dulu. Ustaz, ingat saya dulu pernah sampaikan akan ada nanti di akhir zaman terjadi pada umatku tahun-tahun mereka terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah di akhir zaman. Ternyata yang maksud Nabi itu adalah zaman kita. Apa yang digambarkan Nabi dulu sekarang terjadi di zaman kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, Asa ayyakuna qaribah. Sangat dekat sekali terjadinya kiamat ketika tanda-tanda itu sudah muncul. Ustaz, apa solusi bagi kami Ustaz? Solusinya sebelum saya sebutkan Bapak Ibu, kita sepakati dulu kalau waktu isya nanti masuk, kita sholat isya dulu, setuju? Kita sholat isya, nanti habis sholat isya kita tambah sedikit lagi, lalu kita buka tanya jawab. Setelah itu sudah selesai tanya jawab, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita berdoa dan berharap mudah-mudahan salat Isya berjamaah kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat sunat kita, zikir kita dan doa kita semoga Allah kabulkan. Sekarang sudah ada papan tulis, bersiap untuk melihat ke papan tulis. Bapak Ibu yang kami muliakan, perhatikan baik-baik. Kiamat. Kita tidak tahu kapan ini terjadinya. Allah saja yang Maha tahu. Ini adalah kiamat, hancur alam semesta ini. Nah, Nabi SAW bersabda, sebelum kiamat besar terjadi, sebelum seluruh alam semesta Allah hancurkan, terlebih dahulu umatku, yaitu umat Nabi Muhammad ini, Allah wafatkan dulu serentak, sehingga tidak tersisa satu saja umat Nabi yang masih hidup yang ada iman kepada Allah. Jarak antara umatku diwafatkan oleh Allah SWT serentak dengan terjadinya kiamat adalah 40 tahun saja. Jadi jaraknya ini adalah akhir keberadaan umat Nabi Muhammad SAW, dan akhir itu terjadi dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh. Ya, apa yang terjadi? Yaitu angin lembut. Angin ini berbau wangi dan sejuk. Angin lembut berbau wangi dan sejuk. Bau wanginya adalah wangi kesturi kata Nabi. Sumber angin ini adalah dari negeri Yaman. Angin ini dengan cepat membungkus bumi. Siapa saja umatku yang ada iman dalam dadanya, walaupun imannya cuma seujung kuku, dan umatku itu walaupun ada di puncak gunung, ada di pulau, ada di gua, ada di lembah, di mana saja dia berada, pasti angin lembut yang sejuk berbau wangi kesturi ini akan sampai kepada orang itu. Saat dia tersentuh oleh angin lembut itu, terhirup olehnya angin lembut itu, saat itu di tempat itu juga dia langsung meninggal dunia. Serentak seluruh orang Islam yang ada iman di dadanya dari umat Nabi Muhammad meninggal dunia. Ini adalah peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh. Ya, angin lembut, kematian. Dari mana sumbernya tadi? Dari Yaman. Ya, berbau wangi kesturi. Serentak mati seluruh orang Islam yang ada iman di dadanya. Maka setelah itu kata Nabi, 1 atau 2 generasi, di hadis lain 40 tahun kemudian barulah kiamat besar. Gitu ya. Nah, ini saya sebut dengan peristiwa finish. Finish apa? Berakhirnya umat Nabi Muhammad SAW. Kalau ada finish, pasti ada start. Startnya di sini. Startnya adalah Nabi diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Muhammad diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Nah, Nabi bersabda, sejak aku diutus sampai seluruh umatku serentak Allah wafatkan dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh ya, kalian semua akan menjalani 5 fase sejarah. Fase sejarah yang pertama, fase an-nubuwah. Ini yang pertama, di mana yang memimpin umat Islam langsung Nabi Muhammad SAW. Ini lamanya 23 tahun.
Kemudian Nabi berkata, setelah beliau wafat, berakhirlah fase pertama, masuk fase kedua. Fase kedua, umat Islam adalah dipimpin oleh para sahabat-sahabat Nabi dengan sistem kekhalifahan. Khilafah ala minhajin nubuwah. Dan ini lamanya 30 tahun kata Nabi. Selesai 30 tahun, kemudian langsung masuk fase yang ketiga. Fase yang ketiga, ini yang paling panjang, dan ini lamanya 1227 tahun. Fase ketiga ini adalah fase di mana umat Islam dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan-kerajaan. Nah, di dalamnya ada 3 dinasti. Dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dinasti Bani Utsmaniyah. Pada dinasti Bani Utsmaniyah runtuhlah fase ketiga, yaitu dengan runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 Maret tahun 1924, ya. Fase ini kita telah berakhir. Sekarang kita berada pada fase yang terberat, fase yang tergelap, ya. Di fase ini umat Islam diuji sejadi-jadinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Umat Islam tidak dilindungi oleh apapun pemerintahan. Kalau ini pemerintahan Islam, Nabi yang memimpin. Yang kedua, para khalifah. Yang ketiga, khalifah dengan sistem kerajaan. Yang keempat, tidak ada pemerintahan Islam di dunia dengan standar internasional, tidak ada. Pada masa ini, raja-raja dan penguasa-penguasa yang berkuasa memimpin dengan cara yang kejam, keras, tangan besi, sehingga Nabi mengatakan mulkan jabarian atau mulukan jabariyah, fase kediktatoran. Pada masa ini umat Islam dan Islam betul-betul ditindas, dizolimi di mana-mana. Betul apa tidak? Betul. Terasa apa tidak? Terasa. Ya, ini di seluruh dunia. Jadi ini dia fasenya. Dan sekarang kita sedang berada di penghujung fase keempat. Sebentar lagi insyaallah taala. Nah, di penghujung fase keempat ini terjadilah 4 tanda besar kiamat. 1, 2, 3, 4, ya. Fase tanda besar kiamat yang pertama yaitu terjadinya dukhan. Dukhan ini adalah asap tebal yang menyelimuti bumi, dan bumi gelap segelap-gelapnya selama 40 hari 40 malam. Di hadis yang lain Nabi mengatakan terjadinya dukhan akibat ada hantaman meteor yang menabrak bumi. Jadi hantaman meteor dulu. Meteor menabrak bumi, dan meteor ini yang menimbulkan dukhan. Ya, 40 hari 40 lama bumi gelap gulita, tidak ada satu cahaya matahari pun yang masuk. Setelah selesai dukhan, bumi kembali terang, manusia mulai di puncak kesusahan hidup. Cuaca berubah ekstrim. Kemarau terjadi di mana-mana, panas luar biasa, kelaparan akhirnya tidak bisa diselamatkan, ya. Setelah dukhan, muncullah manusia yang paling berbahaya sepanjang bumi ini ada, yaitu Dajjal. Ini manusia, ya, seorang laki-laki dari keturunan Nabi Adam. Nabi menyebutkan ciri-cirinya dan sifatnya. Kemunculannya adalah fitnah terbesar bagi manusia di muka bumi. Kenapa demikian? Karena dia akan mengklaim dan mengaku dirinya adalah Tuhan. 2/3 manusia di bumi percaya Dajjal adalah Tuhan, dan mereka sujud menyembah Dajjal. Sementara dari umatku, 1/3 dari umatku nanti akan kafir kepada Allah, murtad, dan dia sujud menyembah Dajjal. Dajjal ini tidak lama, dia akan mati. Siapa yang membunuhnya? Ada yang sanggup membunuhnya? Ada. Siapa? Inilah dia tanda besar kiamat yang ketiga, Isa alaihissalam. Nabi Isa Allah turunkan, dan nanti dia turun membunuh Dajjal. Jarak antara Dajjal ke Nabi Isa adalah 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Ya, setelah Dajjal dibunuh, Nabi Isa belum bisa tenang. Kenapa? Langsung menghadapi kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Ini tanda besar kiamat yang keempat. Ya'juj dan Ma'juj. Nah, Ya'juj dan Ma'juj inilah, ya, Ya'juj dan Ma'juj inilah yang Allah berfirman, "Hai Isa, hari ini Ya'juj Ma'juj lepas, tidak ada yang sanggup melawannya. Lari kamu, bawa orang-orang beriman bersama kamu, larilah ke Gunung Tursina." Singkatnya, Nabi Isa berdoa di atas Gunung Tursina untuk kehancuran Ya'juj dan Ma'juj. Allah binasakan Ya'juj dan Ma'juj, mati. Habisnya Ya'juj Ma'juj, berakhirlah fase keempat. Ya, berakhir fase keempat. Masuklah kita fase yang kelima. Fase yang kelima, ini singkat saja ya. Fase kelima, Islam kembali memimpin seluruh dunia dengan sistem khilafah ala minhajin nubuwah,
Ini adalah masa-masa yang maha aman di muka bumi. Pada masa ini tidak ada satupun bencana alam apapun, tidak ada kejahatan, tidak ada para penjahat, tidak ada perang, tidak ada kelaparan, tidak ada penyakit. Hidup di dunia bagaikan dalam surga, bahkan tidak ada orang miskin. Tidak ada orang miskin. Semua kekayaan yang ada dalam bumi muncul dengan Allah izinkan, Allah perintahkan, muncullah kamu. Maka orang mengambil emas tidak perlu pakai nambang-nambang lagi. Ya, orang akan mengambil kekayaan yang ada di muka bumi dengan penuh kenikmatan, tidak takut lagi digarong, tidak takut lagi ditipu. Penjara-penjara menjadi sepi dan kosong. Rumah-rumah sakit tidak ada lagi peminatnya karena orang sehat semua, dan tidak ada dua orang manusia pun yang berkelahi. Pada fase ini, fase yang Allah umumkan dalam Al-Quran. Ini bukan khayalan loh ya. Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Fase kelima, fase yang paling indah. Nah, orang-orang yang tidak berilmu malah takut dengan khilafah Islamiyah, tegaknya khalifah Islamiyah. Apa yang ditakutkan? Inilah fase yang paling indah. Dan ini pasti terjadi. Mereka takut, nggak takut, pasti terjadi. Pada intinya, wahai hamba-hamba Allah, Nabi bersabda, di akhir zaman negeri Syam akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Ya, negeri Syam itu apa? Palestina, Syria, Lebanon, Yordania. Hari ini 4 negeri ini hancur. Hancur. Dan Nabi bersabda, idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum. Kalau negeri Syam, penduduk Syam telah diporak-porandakan, dihancur leburkan, fala khaira fikum. Kamu yang ada di muka bumi, di negara manapun kamu berada, tidak akan menyaksikan lagi di bumi ini ada kebaikan, melainkan makin bertambah waktu, makin bertambah berat keadaan hidup di dunia. Coba saja lihat. Seperti yang saya katakan tadi, kondisi ekonomi, kondisi politik, kondisi kesehatan, kondisi moral, dan semuanya makin lama makin morat-marit, makin lama makin kacau balau, makin lama makin gak jelas, kezoliman juga makin jadi-jadi. Betul tidak? Fala khaira fikum. Perintah Nabi adalah, bila kamu sudah menyaksikan negeri Syam penuh dengan huru-hara dan fitnah, badiru bil a'mal fitanan. Saatnya kamu harus saling berpacu dan berlomba memperbanyak amal-amal soleh. Sebab apa? Ternyata di masa-masa ini Rasulullah bersabda, orang yang mampu bertahan pada masa-masa ini adalah orang yang beriman plus amal solehnya banyak. Ya, amal solehnya banyak. Ini Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 158. Ini firman Allah, orang yang mampu bertahan adalah orang yang imannya kuat, amal solehnya banyak. Maka Nabi berkata, kalau negeri Syam sudah diobrak-abrik, diporak-porandakan, badiru bil a'mali, berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal. 11 Maret, sejak bulan Maret 2011, Suriah hancur-hancuran dibuat oleh presidennya, Bashar Assad Al-Mal'un, di mana beliau membantai rakyatnya sendiri, di mana beliau menghancurkan masjid-masjid, membinasakan sekolah-sekolah, meratakan rumah-rumah sakit, menutup pasar-pasar, dan menghabisi semua pertanian dan peternakan. Dan sekarang jutaan rakyatnya, ya, dari Ahlus Sunnah Jemaah terpaksa harus mengungsi. Tidak sedikit yang meregang nyawa mati di tangan Bashar al-Assad. Na'udzubillah. Saat itu kata Nabi, kamu yang ada di muka bumi, berlomba-lombalah memperbanyak amal soleh. Saatnya sekarang ini, berlomba-lombalah memperbanyak amal soleh. Isbiru, senjata kamu pada masa itu bukan perang melawan pemerintah kamu, bukan. Kita bukan mau perang melawan pemerintah, tidak. Bukan kita mau melakukan revolusi, bukan. Tetapi senjata kita di akhir zaman adalah isbiru, bersabarlah kamu. Ini saatnya kita bersabar. Seperti bersabarnya Nabi Muhammad dan para sahabat di waktu masih tinggal di Mekah. Disiksa Bilal di depan mata, disiksa Ammar bin Yasir di depan mata. Tetapi Nabi Muhammad menahan diri. Ini yang dilakukan sekarang oleh para alim ulama kita, tahan diri walaupun tidak sedikit yang disiksa, bahkan ada yang dibunuh malah, ya. Bahkan ada yang sudah dibunuh. Komnas HAM tetap sudah memutuskan bahwa memang ada pelanggaran HAM dengan dibunuhnya 6 orang laskar. Nah, ini kenyataan yang terjadi sekarang. Nah, kaum muslimin, apa yang harus kita lakukan? Isbiru. Kamu bersabarlah. Senjata kita cuma pada masa ini adalah sabar. Sabar dalam artian tetap komitmen dalam ibadah wajib dan sunnah. Walaupun banyak kesibukan, walaupun banyak cobaan, ujian, tantangan, tetap kita sabar dalam beribadah. Itu yang dimaksud dengan sabar.
Tetap sabar untuk jangan bermaksiat, jangan berbuat dosa, walaupun dalam keadaan sempit, walaupun dalam keadaan terbuka peluang untuk menerima sogokan atau untuk melakukan korupsi, terbuka peluang untuk melakukan dosa. Kita bersabar, kita tahan diri kita untuk tidak jatuh dalam dosa. Itu yang disebut dengan sabar. Sebagaimana kita tetap sabar bersama para alim ulama. Kita bersabar bersama para da'i-da'i, bersabar dengan para kiai-kiai, dengan para habib-habib yang lurus. Kita bersabar untuk tetap menegakkan amr bil ma'ruf nahi 'anil munkar. Itu yang disebut dengan sabar itu. Isbiru, bersabarlah kamu. Fa innahu la ya'ti 'alan nasi zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun min hatta talqaw rabbakum. Kamu wajib bersabar pada hari-hari di mana kamu sudah menyaksikan pada masa itu, kata Nabi, kondisi kamu bukannya makin lama makin baik, tapi makin berat, makin banyak ujian, makin banyak tekanan, makin hebat fitnah, makin kuat kezaliman. Pada masa-masa itu kamu semua yang ada di muka bumi, isbiru, bersabarlah kamu. Itu perintah Rasulullah. Bersabarlah kamu. Ini saatnya kita bersabar. Salat 5 waktu, kerjakan dalam keadaan sabar. Ke masjid, jangan di rumah. Apalagi sholatnya di kebun, sholatnya di para. Kejar masjid. Kejar masjid. Bersabarlah kita untuk melakukan itu terus. Sholat 5 waktu ke masjid. Bersabarlah kita untuk melaksanakan amal-amal sholat sunat qabliyah, sholat sunat ba'diyah. Bersabarlah kita untuk bisa menahan hawa nafsu, untuk bisa tetap istiqomah dan tidak tergiur oleh maksiat, walaupun maksiat saat itu sedang terbuka pintunya di depan mata kita. Sabar, katakan tidak. Bersabarlah kita untuk tetap membersamai para ulama-ulama kita. Isbiru, bersabarlah kamu. Apa arti sabar? Bertahan. Itu arti sabar. Arti sabar adalah bertahan. Bertahan tetap jujur, bertahan tetap amanah, bertahan tetap istiqomah, bertahan tetap soleh, bertahan tetap berakhlak mulia, walaupun kita melihat berbagai macam kejahatan ditujukan kepada kita. Bersabar untuk tidak lepas kendali. Bersabar. Baik ya, demikian saja. Mohon kita baca surat Wal Asri bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Lalu kita baca doa kafaratul majlis. Sabda Nabi kita yang membaca doa kafaratul majlis ini sebelum ia berdiri dari tempat duduknya masing-masing, seluruh dosa-dosa kecil yang pernah ia perbuat sebelum itu dalam hidupnya Allah gugurkan semua sebelum ia berdiri. Tapi dibaca doa ini. Mari dibaca sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi